Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum dasar teknik digital, kali ini kita masuk ke modul 6, yaitu shift register. Jadi shift register itu apa? Jadi shift register itu adalah suatu rangkaian teknik digital yang digunakan untuk menggeser dan menyimpan. Nah, yang dimaksud menggeser dan menyimpan itu langsung saja kita masuk ke percobaan pertama. Nah, di percobaan pertama ini kita menggunakan 4 DTFF atau DT flip-flop. DT flip-flop, FF ini artinya flip-flop. 4 1 2 3 4. Kemudian menggunakan menggunakan 2 button. Button ini kan di komponen DTFF ini terdapat 2 inputan dan 2 output. Inputan ini yang dinamakan D adalah datanya, dan clock ya dia clocknya atau triggernya. Jadi jika D nya itu 1, ini bisa dilihat di modul. Nah, ini jadi untuk simbolnya yang kita pakai ini seperti ini. Nah, di dalam simbol ini rangkaiannya seperti ini. Jadi DTFF itu adalah aslinya dia rangkaian set reset flip flop, tapi untuk inputannya itu digabung menjadi satu, yaitu D. Kalau set reset flip flop itu ada 2 inputan, yaitu set dan reset. Tapi kalau DT flip flop itu ada satu inputan, yaitu D, data ini adalah gabungan dari set dan reset. Nah, di reset ini selalu kebalikannya dari set. Jadi data yang masuk ke reset itu selalu kebalikannya dari set. Jadi ini isi dari dalamnya simbol DTFF yang kita pakai ini. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini, menggunakan 4 DTFF, 4 LED sebagai indikator outputnya. Ini menggunakan resistor pull down. Ini menggunakan resistor pull down. Kemudian di sini menggunakan decoder untuk 7 segmen yang katoda. Ini 7 segmen yang katoda. 7 segmen common katoda. Jadi ada 2 seperti modul sebelumnya, yaitu ada 7 segmen common katoda dan 7 segmen common anoda. Nah, untuk anoda sendiri itu decodernya berbeda, bukan 74LS47. Nanti itu bisa kalian cari kalau kalian ingin menggunakan 7 segmen yang tipenya anoda. Oke, untuk sistem kerjanya tadi balik lagi ke pengertian shift register. Shift register itu adalah menyimpan dan menggeser. Jadi data 0 kita ubah jadi 1, kemudian kita clock. Nah, satu yang kita clock sekali itu sudah tersimpan di DTFF pertama. Ini sebagai indikatornya, dia dikeluarkan langsung di key, dia langsung dikeluarkan. Ini indikatornya. LED ini hanya sebagai indikator. Kemudian 1 ini nanti ini kan sudah tersimpan di DTFF. Nah, 1 ini nanti akan kita geser ke sebelah kanan. Jadi dia menyimpan, kemudian ketika di clock lagi, dia 1 yang tadi itu akan bergeser ke sebelah kanan. Kemudian 1 di DTFF pertama ini itu merupakan 1 yang terbaru. Jadi 1 yang terbaru dari clock yang kedua. Seperti itu. Kalau datanya ini 1, maka yang keluar itu 1. Tapi kalau datanya itu 0, maka yang keluar itu adalah 0. Seperti itu. Nah, 7 segmen ini juga sebagai indikator tadi kan. Oke, untuk biner 1. Nah, ini bentuk biner 1 1 0 0 0. Jadi 2 pangkat 0-nya dari sebelah kanan. 1 0 0 0. Kalau mau biner 2 3 4 5 tinggal diatur. Berarti 2 kan 0 1 1 1, berarti 0 1
1 1, nah 2. Nanti kalau mau 3 ya tinggal disesuaikan. Kalau 3 binarnya itu seperti apa, dan seterusnya sampai maksimal angkanya 9. Oke, kita buat 9. Ini 9. Jadi 9-nya seperti ini. Ini 9. Kalau mau 10 gimana, Mas? Nah, kalau mau 10 dia juga bisa. Tetapi angka yang muncul bukan 10. Jadi untuk angka yang muncul di sini itu adalah, untuk bilangan yang muncul di sini itu adalah bilangan heksa, dimana bilangan heksa itu angkanya 1 sampai 9, kemudian 10-nya itu adalah A, 10 sampai 15 itu adalah A, B, C, D, E, F. Nah, untuk angka heksa itu adalah 1 sampai 9, kemudian 10-nya jadi A, 11 jadi B, 13 jadi C, dan seterusnya sampai 15 jadi F. Seperti itu. Jadi ini harusnya, oke, kita buat 10 dulu bentar. 10 berarti, nah ini 10 harusnya dia kan A, tapi dia tidak bisa karena decoder karena kita memakai decoder 74LS48. Nah, untuk 74LS48 ini itu hanya bisa menampilkan maksimal sampai angka 9, tidak bisa A karena belum diatur di 74LS48. Nah, ini percobaan pertama 1 sampai 9. Kemudian untuk percobaan kedua itu kita akan memecah isi dari 74LS48 supaya biner 10 ini itu muncul A. Contohnya ini saya sudah merangkai ini 10. Nah, ini nanti jadinya seperti ini, A kecil ya. Ini mau dibuat A besar juga bisa, tinggal kita atur nanti. Jadi seperti ini, nanti kita akan memecah 74LS48 nya menjadi rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian ini itu sudah kita pelajari di modul berapa ya, di modul multiplexer. Jadi dari banyak data itu kita akan mengeluarkan hanya satu. Nah, sebelum ke sini, ini kok bisa nyambung ke sini, ini kok bisa nyambung ke sini, itu ada caranya. Nah, caranya itu kita harus membuat dulu yang namanya tabel. Kita membuat tabel. Jadi ini display itu yang nantinya itu akan kita tampilkan di sini. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi kan 74LS48 hanya sampai 9. Dia belum diatur untuk A, B, C, D, E, F. Nah, kita atur A, B, C, D, E, F. Inputnya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini nggak menentu A, B, C, D, E, F. Ini bisa huruf yang lainnya juga. Jadi di sini karena display ini saya maunya angka heksa, makanya untuk 10 sampai 15 itu digunakan huruf A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Nah, awal mula ini kosong semua. Kemudian caranya supaya tahu itu di sini. Kita menggunakan kita menggunakan ini perumpamaan dari 7 segmen. Jadi 7 segmen ini itu bentuknya kan seperti ini. Nah, ini saya umpamakan 7 segmen itu seperti ini. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini itu kan ada 4 inputan, ada 4 DTFF ini sebagai
Nih ada 4 DTFF. Jadi di sini ada 4 inputan. Nah, kita akan menampilkan display 0 saat inputnya 0. 0 itu kan berarti untuk 7 segmen yang nyala. Untuk 7 segmen yang nyala itu kan bagian A, B, C, D, E, F. G-nya kan nggak nyala. Kalau G-nya nyala itu kan jadi angka 8. Ya kan? Nah, jadi kita menginputkan yang nyala itu kita beri logika 1. Nah, tadi kan yang mati hanya G, yang tidak nyala kan hanya G, dan yang lainnya nyala. Berarti output A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini output A, B, C, D, E, F, G itu output dari 7 segmen ini. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, G-nya 0. Berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, G-nya 0. Oke, itu untuk angka 0. Kemudian untuk angka 1 itu berarti yang nyala B sama C di sebelah kanan ya, jangan di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan nyalanya itu yang B sama yang C. Berarti yang logika 1 itu hanya B dan C. Oh, kebalik. Berarti yang nyala itu di sebelah kiri. Jadi kalau 1 itu sebelah kiri, dia yang nyala berarti F sama E. 1, yang lainnya 0. Kemudian untuk angka 2 itu kan seperti ini, A, B, G, E, D. Berarti yang 0 itu yang F sama yang C. A, B, G, E, D itu logikanya 1. A, B, G, E, D logika 1, C-nya 0, F-nya 0. Dan seterusnya sampai angka 9 dilengkapi semua. Kemudian untuk yang A ini tadi kan yang sudah saya rangkai itu kan A-nya A kecil. Yang dimunculkan A kecil. Berarti A kecilnya itu seperti ini. A, B, C, D, E, G. Itu yang nyalanya. Kemudian kalau mau menggunakan A besar berarti A, B, C, D-nya mati, E, F, G dia nyala semua. Berarti yang lain, yang ini 1, yang D-nya 0. Itu nggak masalah, tapi di sini saya mencontohkannya menggunakan A kecil. Kalau mau menggunakan A besar itu juga nggak masalah. B besar itu nanti jadinya kayak angka 8, jadi menggunakan B kecil. B kecil itu dia hanya F, E, D, C, G yang nyala. AB-nya dia mati. Dan seperti itu terus sampai F. Nanti setelah logika ini dapat semua, sudah lengkap seperti ini, maka kita lanjut ke tabel key map. Ke tabel key map, di sini untuk tabel key mapnya itu kan hanya A, B, C, D. Berarti A, B silang CD, persilangan CD. A, B berarti A bar A seperti modul sebelumnya. Cuman bedanya di sini semua kotak itu terisi penuh dari angka-angka ini. Nah, outputnya ini kan sudah kita beri logika semua. Nah, kita akan mencari rumus di masing-masing A ke bawah, B, C, D, dan seterusnya sampai G. Nah, di sini yang saya contohkan itu yang bagian A. Nah, di sini yang saya contohkan yang bagian A, yang saya contohkan untuk nah, untuk bagian A, cara masukinnya itu cukup mudah. Nah, misal A
A itu A yang pertama itu kan inputnya 0000, berarti di input 0000 itu dia logikanya berapa, tinggal masukin. Kalau 1 dia 1, kalau 0 dia 0. Kemudian input yang kedua 0001 A yang kedua itu adalah 0. Jadi kita lihatnya ke bawah. Kalau tadi kan kita ngisinya ke samping A, B, C, D, E, F, G. Nah sekarang untuk mengetahui rumusnya kita inputnya ke bawah dan seterusnya sampai seperti ini. Jadi kalau kalian diberi nomor desimal di ujung kotaknya sini itu lebih mudah, karena kita tinggal menyesuaikan dengan desimal inputannya. Berarti input 0 itu A nya 1, input 1 dia A nya 0, input 2 A nya 1, input 3 A nya 1, input 4 A nya 0, input 5 A nya 1, dan seterusnya sampai 15. Itu untuk yang A. Untuk yang B, yang C, yang D, yang E, yang sampai G itu sama seperti itu. Jadi kalau di A, kalau mau mencari rumus A berarti fokus di A, mencari rumus B fokus di B, mencari rumus C fokus di C. Jadi semuanya itu dicari rumusnya. Nah setelah kita sudah memasukkan keadaan-keadaan, semua keadaan ini ke dalam kotak-kotak ini, selanjutnya kita lingkari. Usahakan angka satunya ini terlingkari semua, terlingkari sebanyak 2 pangkat n, sama seperti sebelumnya. Nah ini untuk yang merah ini, kenapa kok aku melingkarinya seperti ini, karena keempat sisi dia bernilai 1 semua. Jadi yang bagian sini itu pencerminannya sebelah sini dan pencerminannya ke bawah. Nah yang sebelah sini pencerminannya ke atas dan ke samping, yang sebelah ini pencerminannya ke atas dan ke samping, seperti itu. Jadi semuanya aku lingkari jadi 1, kemudian dia mendapat rumus B bar D bar. Kemudian yang kedua yang hijau B bar D bar, dilihat dia masuk ke wilayah B bar dan D bar. Kenapa kok A barnya nggak dipakai? Karena kalau A barnya dipakai dia tidak berlaku untuk yang dilingkari sebelah sini, karena dia masuk ke wilayah A. Jadi dia masuk ke wilayah B bar dan D bar, dan yang sebelah sini dia masuk ke wilayah B bar dan D bar. Untuk yang sebelah sini dia masuk ke wilayah B bar dan D bar juga. Jadi semuanya itu sama, seperti itu. Kemudian ini saya lingkari 2 dan dia pencerminannya ke bawah. Yang hijau ini pencerminan ke bawah seperti ini. Ini di sini ada 2 dan di bawahnya juga ada 2. Ya udah, dicerminkan, dia bisa dicerminkan seperti itu, dan dia mendapat rumus A D bar, dia masuk wilayah A dan D bar seperti itu, dan seterusnya. Nah ini untuk yang A, ini untuk rumus yang A. Jadi yang warna ungu dia rumusnya warna ungu dan seterusnya. Ini untuk rumus yang A. Nanti kalian cari rumus yang B, C, D sampai G. Ini yang B udah saya masukkan ke dalam kotak-kotaknya, tinggal dilingkari, kemudian dicari rumusnya. Nah yang C, D, E, F, G itu silahkan kalian buat juga. Nanti setelah dapat rumusnya kita merangkai di Proteus. Nah cara merangkainya ada 4 inputan A, B, C, D. Nah 4 inputan itu kita buat menggunakan, jadi di multiplexer itu kan ada selektor. Nah selektor itu digunakan sebagai inputan. Selektor logic toggle.
Untuk posisinya terserah kalian mau seperti apa. Ini sama aja ya, ini selektornya ada di atas. Selektornya ada di atas. Sama seperti biasanya ada 2 inputan. Jadi di satu selektor itu terdapat 2 inputan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, rumus yang didapat itu kan ini ya. Rumus yang didapat itu kan B bar D bar. Nah, kita inisialkan dulu selektornya ini untuk yang A sebelah mana, untuk yang B sebelah mana, ini bebas. Di sini biar gampang aku labelin aja. Oke, jadi di sini aku maunya yang A itu dari sebelah kiri, terserah. Ini yang A dari sebelah kanan, atau yang A di tengah, yang B di tengah, atau yang B sebelah kiri, atau yang B sebelah kanan, itu terserah. Yang penting sekali A dia tetap jadi A dan seterusnya. Yang B sekali B dia tetap jadi B seterusnya. Yang C dan yang D juga sama. Oke, untuk yang A ini kita dapat rumusnya itu B bar D bar. Yang A ini kita dapat rumus B bar D bar, berarti dia B bar dikali D bar, dikali ya, dikali berarti menggunakan gerbang N. Di sini menggunakan gerbang N 2 inputan, berarti di sini yang satu itu B bar, B barnya itu B bar, berarti B bar yang ini, B bar itu kan kembalikan dari B, kalau B nya 0 di bar berarti 1, kemudian D bar kemudian ditambah ini nanti dulu ornya, kita masukkan dulu semua rumus yang sudah didapat, kemudian A dikali D bar, A berarti ini A dikali D bar berarti yang ini ya. Yang ketiga A B bar C bar, berarti ada 3 inputan, A dikali B bar dikali C bar, berarti dikali menggunakan gerbang N, 3 inputan, A B bar berarti ini, C bar berarti ini, kemudian A bar C, A bar berarti ini, C. Nah, kemudian A bar BD, A bar dikali B dikali D, 3 inputan, A bar B bar A bar BD, A bar B, salah, ini bukan B bar tapi B D berarti ini, kemudian yang terakhir B
kali C, B kali C. Nah, ini kita sudah merangkai rumus yang sudah kita dapat. Nah, semua ini itu kan ditambah, berarti kita tambah menggunakan gerbang OR. Ditambah nambahnya ini ada banyak, 1 2 3 4 5, ada 5. 1 2 3 4 5. Di sini aku menggunakan tambahan gerbang OR, ini sama aja, nanti jadinya dia ditambah juga. Jadi nggak masalah. Mau langsung gerbang OR 6, kalau ada di sini OR 6. Kalau mau langsung OR 6, OR underscore 6. Nah, kalau seperti ini jangan menggunakan seperti ini. Kalau ragu jangan menggunakan seperti ini, jadi dikombin aja. Dikombin OR 5 ditambah OR 1 seperti ini. Jadi dikombin penambahannya seperti itu. Nah, ini baru kita dapat yang A. Nanti selanjutnya kita buat, kalau ini yang B sudah mendapatkan rumusnya, kita buat di bawahnya untuk yang B. Sama, dia menggunakan 4 selektor yang ini. Jadi jangan menggunakan selektor yang baru. Jadi selektornya tetap menggunakan yang ini. Seperti itu. Yang awal. Nanti jadinya kalau sudah ketemu rumusnya semua, ini aku posisinya aja aku puter, jadinya seperti ini. Ini A, ini B, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Jadi mereka sudah dapat rumus semua dan sudah saya rangkai semua. Dan ini selektornya. Nah, selektor ini, selektor ini sama menyambungkannya seperti decoder isi di sini, di mana A pada decoder itu terhubung ke bagian 2/0 paling belakang, B 2/1, C 2/2, D 2/3. Nah, ini juga sama. Ini aku yang A paling bawah, A-nya terhubung ke 2/0, A-nya terhubung ke 2/, A-nya berarti yang atas. A-nya terhubung ke 2/0, B-nya terhubung ke 2/1, dan seperti itu. Nanti setelah kalian rangkai seperti ini, lalu kalian coba. Tadi A itu 10 berarti 10 berarti 10. Oh, ini 5, berarti kebalik. Tambah lagi ini 1. Nah, ini berarti A dan B itu berarti ini 10, 11 berarti ditambah 1. Ini B, kemudian menggunakan C itu berarti 4, 8 tambah 4. Nah, ini C. Nah, nanti kalau diklik semua jadinya F. Seperti itu. Oke, jadi untuk save register itu hanya seperti ini. Dia menyimpan di DTFF, kemudian digeser. Jadi dia datanya itu disimpan secara sementara. Kalau dia di trigger itu di clocknya itu ada triggernya. Trigger itu 1010. Kalau di clocknya ada triggernya, dia akan menyimpan datanya. Mau itu data 1 atau data 0, dia akan tetap menyimpan. Nah, kalau 0 dia akan tetap menyimpan 0, dia akan menyimpan 0. Kalau 1 dia akan menyimpan 1. Seperti itu, tergantung datanya. Jadi untuk clocknya itu seperti ini. Tadi
Jika datanya 1 kemudian di clock, maka outputnya 1. Ketika datanya 0 terus di clock, maka datanya 0 dan seterusnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum modul 6 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.